alat yang perlu dipersiapkan yang pertama yaitu ada alat oftalmoskop. Kita buka terlebih dahulu, lalu kita pastikan hidup. Baik, hidup. Untuk selanjutnya kita juga memerlukan pen light. Kita pastikan juga apakah hidup. Selanjutnya kita memerlukan kapas, lalu ada juga Snellen chart di sini dan ada buku isyara untuk melakukan tes buta warna. Baik Bapak, untuk pemeriksaan pertama akan dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan ya Pak. Jadi di sini sudah ada huruf-huruf yang saya tanggalkan di dinding. Nanti Bapak bisa baca ya Pak untuk hurufnya. Baik, pertama akan dilakukan pemeriksaan pada mata kanan terlebih dahulu. Bapak silakan mata kirinya ditutup ya Pak. Baik, nanti Bapak sebutkan huruf yang saya tunjuk ya Pak. E, N, Z, Y, L, V, U, F, P, P, N, R, T, S, F, O, C, L, G, T, R, U, P, N, E, S, R, H, T, O, R, E, G, H, E, G, H, C, H, E, nggak terlihat. Oke baik. Untuk selanjutnya mata kiri Pak, boleh mata kanan tutup. E, N, Z, Y, L, V, U, F, P, N, R, T, S, F, O, C, L, G, T, R, N, nggak terlihat. Terlihat. Baik. Untuk pemeriksaan tajam penglihatan sudah selesai ya Pak. Baik, didapatkan hasil pada mata kanan pasien didapatkan yaitu 40 per 20 per 40 dan untuk mata kirinya yaitu 20 per 50. Baik, silakan Pak duduk kembali. Baik Bapak, untuk selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terhadap buta warna ya Pak. Di sini ada buku, nanti isinya ada warna-warna. Nanti Bapak silahkan sebutkan apa yang ada di gambar itu ya Pak. Baik, saya mulai Pak. Ini angka berapa Pak? 12. Ini kan 8, 5. Ini berapa? 29, 74. Ini 7, ini 45. Ini Pak, 2. Ini bukan pola, bukan huruf, bukan angka ya Pak. 16. Ini silakan Bapak diikuti garisnya. Oke, baik. 35, 96. Oke. Ini silakan Pak. Oke, baik. Baik, untuk pemeriksaan buta warna sudah selesai dan pasien didapatkan normal semua, bisa menyebutkan apa yang ada di gambar. Baik Bapak, untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lapang pandang ya Pak kepada mata Bapak. Bapak boleh berdekatan dengan saya Pak, sekitar 50 cm. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mata kanan terlebih dahulu ya Pak. Oleh karena itu mata kiri Bapak boleh tutup terlebih dahulu. Baik, Bapak boleh melihat ke mata saya ya Pak. Dan nanti saya akan menggerakkan pena ini mendekati mata. Nanti Bapak kalau misalkan melihat pena ini, Bapak bilang terlihat ya Pak. Baik, saya mulai ya Pak. Terlihat dok. Terlihat. Oke, baik. Untuk selanjutnya mata kiri ya Pak. Boleh dilakukan hal yang sama. Baik, apabila terlihat ya Pak. Apa terlihat Pak? Terlihat dok. Oke, baik. Terlihat dok. Oke, baik. Untuk pemeriksaan mata memandang didapatkan normal, di mana untuk
seluruh kuadran pasien dapat melihat pensil yang saya gerakkan. Baik Bapak, untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan posisi mata Bapak ya Pak. Untuk selanjutnya saya akan menyinari pada bagian dari Bapak. Bapak silakan melihat ke saya ya Pak. Baik. Baik, untuk hasil pemeriksaan posisi mata didapatkan normal di mana untuk cahaya jatuh tepat di tengah pupil. Baik, untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan yaitu gerakan mata. Baik Bapak, selanjutnya Bapak boleh ikuti gerakan pena saya Pak. Bapak ikuti gerakan pena ini, saya tunjukkan kemana. Oke? Siap. Baik. Oke, untuk pemeriksaan gerakan bola mata didapatkan normal di mana gerakan bola mata pasien dapat mengikuti gerakan pena yang saya gerakan. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan konvergensi mata. Baik Bapak, silakan Bapak tetap mengikuti pena ini ya Pak. Baik, saya dekatkan. Oke, baik, untuk hasil pemeriksaan konvergensi mata didapatkan normal di mana gerakan mata simetris dan tidak ada yang ketinggalan untuk mengikuti pena ini. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan intraokular. Baik Bapak, silakan Bapak melihat ke bawah. Saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Bapak ya Pak. Baik, silakan melihat ke bawah. Baik, untuk hasil pemeriksaan tekanan intraokular didapatkan normal di mana untuk tekanan mata dekstra dan juga sinistra sama. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada mata eksternal terlebih dahulu. Yang pertama adalah pada bagian palpebra. Baik, di sini untuk keadaan palpebra pasien normal, tidak terdapat pembengkakan, benjolan ataupun hiperemis di bagian kelompok mata, juga tidak terdapat sekret di bagian palpebranya. Untuk selanjutnya Bapak silakan menurunkan dahinya sedikit Pak. Oke, baik, untuk palpebra ketika efraksi juga tidak didapatkan adanya benjolan ataupun kelainan, lesi dan juga sekret. Dan untuk selanjutnya pada bagian bulu mata, juga tidak terlihat adanya sekret yang kering ataupun basah, tidak terlihat adanya bulu mata yang abnormal ataupun pertumbuhan yang tidak sesuai. Untuk selanjutnya pada bagian konjungtiva, baik saya sebut sedikit ya Pak. Baik, untuk pada bagian konjungtiva pasien juga tidak terdapat adanya konjungtiva anemis ataupun konjungtiva hiperemis ataupun injeksi konjungtiva. Dan untuk bagian sklera pun tidak terlihat adanya sklera iterik ataupun sklera injeksi sklera. Baik, untuk selanjutnya pada bagian orifisium lacrimalis juga tidak terlihat adanya pembendungan orifisium, tidak terlihat adanya juga sekret ataupun benjolan pada bagian orifisiumnya. Baik, saya itu ya Pak. Baik, pada bagian limfonodi preauricular juga normal, tidak ditemukan adanya pembengkakan ataupun benjolan. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kornea. Baik, pada bagian kornea pasien tidak terlihat adanya kelainan kornea ataupun bentuknya, dan juga tidak terlihat adanya ulkus perforasi pada bagian kornea. Untuk selanjutnya saya akan melakukan tes sensitivitas kornea. Baik Bapak, saya akan menentukan kapas ini kepada mata Bapak ya Pak. Bapak tenang saja. Oke, baik. Oke, baik. Untuk hasil pemeriksaan refleks kornea didapatkan palpebra pasien menutup, yang mana itu merupakan normal. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian pupil. Yang pertama kita akan terlebih dahulu pupilnya. Kita akan menunjuk sedikit. Baik, untuk keadaan pupil pasien normal, di mana tidak terdapat kekeruhan ataupun ulkus yang di bagian pupilnya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan tes refleks pupil. Yang pertama saya akan melakukan tes direct terlebih dahulu pada mata kiri terlebih dahulu. Baik, untuk tes direct pupil kiri dapatkan normal di mana bagian pupil miosis. Selanjutnya mata kanan. Baik, untuk pemeriksaan refleks pupil pada mata kanan pasien dapatkan normal di mana terdapat gerakan miosis. Selanjutnya pemeriksaan direct. Baik, untuk pemeriksaan direct didapatkan normal di mana saat salah satu matanya disenteri, untuk bagian mata lainnya tidak miosis. Terus selanjutnya saya akan melakukan refleks pupil kembali, di mana saya akan mendekatkan tangan saya untuk melakukan tes akomodasi. Oke, baik, didapatkan miosis pada pupil kiri pasien, selanjutnya pada bagian kanan.
Oke, baik, pada mata kanan pasien didapatkan normal di mana terdapat miasis juga. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan bilik mata depan. Di sini kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian bilik mata depan pasien. Baik, untuk bilik matanya didapatkan normal di mana tidak terdapat ulkus, kemerahan, absen premis ataupun benjolan. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan pada bagian iris pasien, di mana untuk bagian iris pasien juga normal untuk warnanya dan untuk irisnya juga rata. Baik, saya akan menilai kedalamannya. Baik, untuk dalam mata. Baik, untuk kedalaman iris pasien normal di mana irisnya dalam sehingga permukaannya rata tersinari oleh cahaya. Terus selanjutnya pemeriksaan lensa. Baik, untuk pemeriksaan lensa juga normal di mana tidak terlihat adanya keruhan. Baik Bapak, untuk selanjutnya akan melakukan pemeriksaan ke bagian dalam mata Bapak ya Pak menggunakan alat ini. Jadi untuk langkah pertama kita harus menyiapkan alat terlebih dahulu, kita pastikan menyala dan untuk angkanya berada di 0. Baik, setelah itu Bapak silakan melihat ke depan ya Pak. Melihat ke depan. Pertama akan melakukan pemeriksaan pada mata kiri terlebih dahulu. Pertama dari jarak 30 cm untuk melihat refleks merahnya. Baik, setelah itu saya dekatkan 3 cm. Jadi saya akan mengatur optiknya. Baik, terlihat untuk optik disnya, di mana untuk optik dis rasionya normal untuk ukurannya dan berbatas tegas. Selain itu tidak terlihat adanya cotton wall spot dan juga tidak terlihat adanya arteri nicking atau arteri bersilang. Selain itu untuk gambaran makula juga terlihat jelas untuk refleksi. Baik, untuk pemeriksaan mata sebelah kiri sudah selesai. Setelah mata kiri sudah selesai, selanjutnya adalah mata kanan. Baik Bapak, silakan melihat ke depan ya Pak. Baik, pertama 30 cm di depan mata untuk melihat refleks merahnya. Baik, setelah itu saya dekatkan 3 cm. Lalu saya atur untuk optiknya. Baik, didapatkan cup distrasi normal, berbatas tegas, terlihat antara perbedaan keduanya. Lalu untuk gambaran cotton wall spot juga tidak terlihat, dan untuk gambaran arteri nicking atau arteri yang bersilang juga tidak terlihat, dan untuk refleks makula juga normal. Baik, untuk pemeriksaan oftalmoskop sudah selesai.